Kalau udah begini, ampun ampun kotornya minta ampun. Bayang no, iki headset saking lamanya disimpan atau misalnya ditaruh di luar atau sering dibawa kemana-mana. Bekas apa yang menempel di badannya ini? Nah, ini biasanya karena disimpan dalam tas, bisa juga karena ditaruh di kantong, akhirnya debu-debu akan menempel dan akibatnya ini bentuknya seperti jelly. Kalau diseret enak kali ya. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu bagian dalamnya apakah kotor atau tidak. Kalau memang tidak kotor ya luarnya saja yang dibersihkan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan-bahan untuk membersihkan ini. Nanti saya akan kasih di deskripsi atau di video terakhir. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah kita gosok-gosok dulu. Nah, ini nih gosok-gosok aja. Gampang. Nggak perlu diamplas. Kalau diamplas malah tambah tipis dan nempel lagi debunya. Atau juga bisa dicat ulang ya. Kalau misalnya beli catnya murah ya cat lagi lah. Nah, pekerjaan kita itu hanya menggosok-gosok saja, menggosok-gosok terus sampai benar-benar hilang. Ini sebenarnya seperti lem ya. Kalau punya headset Bluetooth seperti ini atau TWS ini lumayan lama biasanya akan bagian luarnya ini akan kotor. Kenapa? Karena bagian luarnya ini terbuat dari karet. Karet lama-lama juga akan rusak dan akan bentuknya seperti ini. Karet itu akan lengket, akhirnya debu-debu akan menempel di bagian bodi dari case charger ini. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya ke dalam proses pembersihan ini, bagian bawah ini harus benar-benar ditutup untuk menghindari konsleting listrik. Karena di bagian dalam ini kan case chargernya ini ada baterainya. Jadi kalau kena air, kalau misalnya kena di bagian PCB-nya langsung saja bisa konslet. Nah, untuk membersihkannya usahakan jangan ada air, atau misalnya usahakan agak sedikit lembab atau kering. Nah, kalau saya tutup dengan menggunakan tisu supaya tidak basah di bagian pengecasannya. Untuk menghindari supaya tidak terjadi konsleting di bagian case chargernya. Nah, ini tinggal digosok-gosok saja, digosok-gosok karena ini sebenarnya bentuknya seperti lem. Atau membersihkan seperti kerak yang ada di kompor gitulah. Jadi seperti lemak-lemak wajah. Nah, ini dibersihkan pelan-pelan. Kalau misalnya dirasa sudah bersih ya sudah. Nah, sebenarnya kalau mau kering ya tinggal diamplas. Tapi kan kalau diamplas ya butuh tenaga ekstra karena harus dicat ulang atau misalnya dipasang pelindung seperti itu. Nah, ini tinggal digosok-gosok bagian luar dan kita akan membersihkan perlahan-lahan, jangan terlalu bersemangat karena kalau terlalu bersemangat ya kulitnya ini akan copot juga ini. Karena ini terbuat dari karet. Nah, ini tinggal digosok-gosok sampai benar-benar bersih. Nah, usahakan untuk membersihkannya juga ini bagian busa yang saya gunakan ini harus dicelup-celupkan ke dalam air tapi sambil diperas. Jangan ditekan terlalu kuat dan membuat itu bagian lapisan luar akan lecet. Jadi digosok pelan-pelan sambil dikasih sedikit cairan untuk membersihkan ini. Digosok-gosok supaya ini agak sedikit licin dan lemak-lemak yang ada di bagian kulit permukaan dari case charger ini bisa lepas satu persatu. Ya, ini harus sabar juga memang. Nih, bagian atas ini saya sambil tekan bagian atas supaya busa tidak masuk ke bagian dalam ya. Ini secara perlahan.
Kalau misalnya ada yang bisa menggunakan alkohol juga bisa, cuman kalau alkohol cepat atau gampang kering, jadi agak susah kita untuk membersihkan. Kalau misalnya pakai alkohol, lama-lama kelupas bagian karetnya juga, nanti juga akan merusak bagian permukaan dari case chargernya. Makanya ini saya pergunakan busa atau misalnya kain untuk membersihkan bagian luarnya secara perlahan, digosok-gosok secara sabar, dan usahakan bagian untuk lubang charger case chargernya ini bawah supaya tidak kemasukan busa atau air. Kalaupun akan masuk air, tapi harus cepat-cepat dibersihkan menggunakan tisu untuk memastikan bahwasanya tidak ada cairan yang masuk ke dalam untuk menghindari tadi kerusakan. Nah, setelah bagian luar selesai, kita pastikan pinggir-pinggirnya ini loh, pasti ada sisa-sisa busa atau misalnya air yang ada di pinggiran ini harus dibersihkan. Harus benar-benar bersih, terhindar dari cairan. Kalau misalnya ada cairan masuk ke dalam, itu akan terjadi konsleting di bagian konektor untuk charger di bluetoothnya sendiri, karena itu sangat berdekatan. Jadi itu harus benar-benar tidak ada cairan yang masuk. Nanti itu kan kutub positif dan negatif akan bersatu dan akan menimbulkan sebuah ledakan. bukan. Nah, ini bagian ujung konektor juga harus kita bersihkan ya. Ini juga bagian luar dari bluetoothnya sebenarnya juga saya perhatikan orang-orang yang sudah pakai ini banyak juga yang kelihatannya kotor, apalagi mereka pakai yang warna putih. Kayak rasanya kayak lihat upil nempel di headsetnya. Nah, itulah. Jadi cara membersihkan seperti ini. Jadi kita bersihkan seperti ini ya. Kalau misalnya dibersihkan ya pelan-pelan. Jangan pernah dicelupkan ke dalam air. Nah, di awal tadi kan seperti ini. Gizi buruk sekali. Dan setelah selesai inilah hasilnya. Jadi lumayan lah. Bisa kita letakkan di atas meja kalau kita ada di cafe. Kalau misalnya kotor seperti itu kan memalu-malukan. Nih bahan-bahan yang saya pakai adalah sabun cuci piring, air, dan pakai busa atau misalnya kain yang bekas. Harus pakai air, tapi airnya jangan sampai banyak. Sekali celup di sabun cuci piring ya diperas sampai benar-benar kering. Dan seperti biasa kalau sudah hemat tak usah pelit-pelit.